kalau misalnya kita udah merasa benar dan akhirnya keluar dan membuat komunitas baru. Oke, kita balik lagi di Salsa Salse. No, acaranya no bisa ditonton bisa Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagus ya. Bahas lah gimana. Nah, sekarang kenapa Om balik lagi ke analog? Gini, tahun berapa ya? Jadi orang motret sudah saya risih gitu. Sebetulnya sih bukan urusan saya, itu bodo amat, tapi kan berdampak ke pelaku lah gitu ya. Mereka penghobi nggak masalah, silakan aja. Tapi pada saat itu berdampak kepada pelaku, saya nggak berani buat menghakimi mereka. Saya nggak berani karena ini tujuan mereka apa juga saya nggak tahu. Cuma pada saat berdampak itu gini loh, maksudnya bukan berdampak mungkin secara bisnis untuk yang lain mungkin ada yang kena, tapi buat saya bukan di sana, tapi lebih kepada ini karya yang dihasilkan untuk kota lain atau internasional ini apa sih yang bisa kita dapat gitu. Artinya secara karya lu bikin apa, nah pertanggungjawabkan itu seperti apa. Nah pada saat era digital kemarin ini kan memang ya gue bikin apa ya gimana gue aja ya mangga silakan gitu. Cuma ditanya lu bikin apa ini, ya karena suka aja, ya apa yang lu buat ya gue suka aja. Buat saya itu satu jawaban yang memang Angin gitu ya. Iya, jadi kebayang loh generasi setelah dia semua ngejawab seperti itu. Sementara klien juga nggak pengen, ya mereka pasti cari duit dari situ nantinya mungkin, atau ada sedikit ke sana yang mungkin klien nanya kita buat apa nih, kan gitu ya. Jadi gambar ini kita bikin begini ceritanya seperti ini, nanti placementnya begini. Oke, nanti kita cerita tentang ini dalam satu frame gitu. Ketika mereka bikin frame, lu bikin apa, terus yang nggak tahu, saya suka aja, makanya saya prihatin sama itu. Nah pada saat itu mungkin ini harus dikembalikan ke analog. Pada saat mereka harus pelajarin tentang cahaya, datang ke satu tempat pagi itu mungkin hanya lihat gitu tanpa membawa kamera, lalu kemudian sampai siang mungkin pagi ini lihat nih lalu lalang apa aja dan lain-lain, cahaya jatuhnya kemana, berarti gambar yang akan dihasilkan seperti ini. Siangnya ini awan gimana, sorenya. Nah ketika itu udah dapat baru mungkin kita akan test shot gitu. Kalau di orang fashion mungkin bikin test shot itu pakai Polaroid, jadi kan langsung jadi gitu. Ini jadinya akan seperti ini, baru kemudian dia akan proses melakukan dengan film. Nah pada saat saya menginginkan itu kembali itu untuk mendapatkan gambar yang bisa dikuasai secara alasan gitu. Saya ngambil di sini karena A gitu ya. Nah ini detailnya ini saya dapat seperti ini karena B. Jelas semuanya, dijelasin semuanya. Baru ini ceritanya tentang itu. Mungkin teman-teman nih harus saya ajak lagi kembali ke basic fotografi yang mana pernah kita kenalkan lewat analog. Jadi saya ngajak mereka untuk bermain analog. Nah teman-teman senior saya ajak juga mereka untuk bermain analog. Bukan mereka lupa, tapi saya ajak mereka bernostalgia. Karena kalau misalnya saya nggak ngajak, saya nih ego nih, saya bawa ngajak teman-teman yang lain untuk main analog, tapi saya tidak mengajak seniornya. Ini ego saya, rules saya yakin ini percuma, akan nyasar juga nanti. Jadi besok itu nggak akan ketemu. Makanya saya ajak teman-teman senior untuk bernostalgia main film, baru ketemu tuh sama juniornya main film. Nah posisi saya mah di tengah, saya mah ngadu domba aja gitu. Jadi tapi dengan begitu ternyata menghasilkan karya-karya yang buat saya oke gitu. Dan mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat, dan mereka ternyata hasilnya bisa memenangkan beberapa lomba dan beberapa lagi yang memang menjadi bisa bekerja di dunia fotografi. Dan buat saya itu ya saya kembalikan rezekinya mereka.
saya senang Jadi aja. dari situ makanya dibikin sebuah mungkin komunitas lah ya. Nah, Ya saya bukan bikin sih, gara-garanya yang ngumpul aja, cuma gara-gara WhatsApp ya akhirnya ngumpul di WhatsApp sendiri. Kan harus ada namanya nih, grup apa nih gitu, karena teman-teman ngorehan di gudangnya ternyata nemu analog, orang ayo, saya juga punya nih, ini saya punya ini ternyata gitu. Ih, perasaan bapak saya ninggalin ini nih, jadi dibongkar tuh gudang-gudang semua. Makanya namanya waktu itu dikasih nama Kokoreh Analog. Kokoreh Analog itu yang dari yang teman-teman yang baru sampai ke yang pernah motret di satu hutan dimana dia harus datang ke sana, diem dulu, binatang pada kabur, sampai dia diem beberapa minggu sampai binatang ini tahu baunya dia di situ, sampai binatangnya bisa keluar, baru kemudian dia ngeluarin kameranya, belum diisi film, masih dikokang, jepret, binatangnya pada kabur lagi, bunyi cekrekan si Luas kamera ya. analog kan masih luas ya, kabur sampai ke jekrek pada diem, baru ngisi film, baru motret. Itu kan proses gitu. Nah kebetulan dari grup itu juga, dan ternyata itu bisa diceritakan ke teman-teman bagaimana sebuah proses fotografi itu bisa berlangsung untuk mendapatkan sebuah karya, dan itu luar biasa sih biasanya. Nah dari komunitas itu kan akhirnya mungkin karena kan analog ya Om. Ya. Jadi mungkin ada ke apa ya namanya, kalau tempat cucinya juga Ya. mungkin sudah jarang sekarang Ya. gitu kan, makanya terus di mana hasilnya juga mungkin kurang memuaskan. Nah Ya. maka apa yang dibikin Om? Ya, ini tadi ya, saya kan konyol kadang ya, jadi saya selalu menempatkan diri saya menjadi orang yang memang tidak punya uang dan memang terboga duit gitu ya. Cuma kan saya juga tidak bisa memanjakan mereka lewat apa yang saya punya, karena dengan begitu ya punten-punten mungkin nggak akan jadi apa-apa juga. Saya lebih suka semua punya effort gitu ya, untuk membuat sesuatu. Jadi pada saat itu begitu mereka nemu film, wah ini gambar naon ya, cuma bisa dilihat di matahari gitu atau di cahaya si klise-klise itu, dan udah ceritanya selesai sampai di situ. Sementara semua harus dilihat lewat digital sekarang, gimana caranya si klise itu menjadi JPEG. Lucunya saya berani kan karena dekat, dan buat saya mereka adalah keluarga gitu. Jadi saya palakin orang-orang ini, minta duitnya 1 juta transfer ke gua, minta duitnya 1 juta langsung semua orang saya mintain duit itu 1 juta dia ada di komunitas. Weddingan namanya. Dipalakan aja semua. Lalu saya dapat uang di situ pada saat itu 5 juta. Saya beli scanner untuk film 4,5 juta, sisa 500.000. Terus saya diem di Galaya Corner waktu itu, lagi diem punya scanner, teman-teman komunitinya ada, filmnya ada, terus mereka mau scan di mana ya, menyerek di Alugger, saheun enak kan nggak mungkin ya. Terus gimana? Saya nanya, Jo, sewa tempat di sini berapa? 500.000. Wah, ada kembalian kan 500.000 berapa sebulan? Oh gitu. Ya udah, ada yang kosong nggak, cari ya. Ada, ya udah DP, ya udah bayar gitu 1 bulan. Saya bilang ke grup, kalau misalnya yang mau scan kesini ya di Cikapundung lantai 3, waktu itu atas 25 ya, atas 25. Belum ada nama itu, Belum ada nama. Kebayang nggak orang datang ke kios itu? Ini imajinasi saya nih. Kebayang kalau orang datang ke kios itu, dia buka, terus di ruangan kios itu cuman ada scanner 1, terus saya tarik naon gitu kan gitu ya. Saya bodoh juga gitu memang, tapi itu proses kan. Terus akhirnya dengan begitu malah teman-teman ke trigger, udah aja jadi ini. Nah satu-satunya orang di community yang tahu tentang kimia cuma Om Jo, namanya aja J Indigo. Kayak gitu ya udah saya bikin aja sebagai barudak kimia kayaknya. barudak kimia. Ya udah gimana kalau namanya saya kasih nama aja lah, namanya Indigo Film Labs. Begitu
takun kunaon Om namanya Indigo Film Lab. Kan si Om J itu J Indigo. Oh, jadi ngambil di nama si Dari nama dia, tapi ketika si Indigo ini kan sebetulnya bicaranya ke blues gitu kan, lebih di sana sebetulnya. Cuman tapi ternyata Indigo teh namanya teh anak pisan gitunya. Yang artinya dan ternyata banyak banget produksian atau tempat film produksi yang namanya Indigo. Ternyata banyak banget. Maksudnya bukan film ini, lebih ke film movie ya. Gitu, ternyata ada beberapa yang memang pakai itu dan saya baru tahu sekarang lah. Dan dari situ teh apa ya, saya juga punya tanggung jawab. Yang nyuruh berhenti bekerja saya. Om J itu berhenti bekerja gara-gara saya suruh lu berhenti gawe, ngapain lu gawe gitu. Lu di dunia fotografi aja. Yang akhirnya pakai Indigo Film Labs aja, pakai ngambil dari namanya dia. Lalu kemudian Indigo ini mungkin satu keajaiban bisa muncul di sana gitu lewat imajinasinya Om J, karena dia yang tahu nih bakal jadinya seperti apa, kalau misalnya dirinya akan jadinya seperti apa. Jadi dia udah tahu duluan sebelum hasilnya jadi gitu. Nah, itu kan salah satu hal yang Indigo juga tuh. Nah, itu teh warna atau hitam putih. Hitam putih. Kita hanya buka di hitam putih. Tujuannya ngajak teman-teman berproses lagi. Jadi siapapun boleh datang ke sini untuk belajar proses hitam putih. Sok aja mangga kalau mau belajar, ada Om J mau belajar. Lo mau cuci sama Indigo langsung boleh. Ada nih bayarnya sekian. Tapi kalau mau proses sendiri ya mangga gitu, dia nanti diajari caranya gimana. Jadi kita terbuka buat teman-teman dan ternyata banyak banget anak kampus yang datang ke sini dan bahkan sampai Bali pun proses di sini. Ya, kalau saya mah ya senang-senang aja. Jadi sebenarnya si Indigo itu sebenarnya mah wadah ya Om. Jadinya wadah akhirnya gitu, yang tadinya cuman naruh scanner di satu ruangan kosong, ternyata gerakin aja. Nah pada saat itu yang gatal gerakin aja itu ya Guriang. Waktu itu saya dikasih uang, lupa sebenarnya, cuman totalnya lumayan besar. Karena kan sedikit gitu, saya belanja. Beli semua film yang ada di Bandung. Kebayang film yang ada di Bandung beli kabeh gitu. Jadi arogannya gitu. Sebagai wilahnya. Beli kabeh lah yang di Bandung, kabeh beli filmnya gitu. Arogan gitu. Dibeli sampai ada orang yang ini siapa sih, beli dikeresekan. Terus nggak diterima, cuman aduh 20 roll aja kata gitu. Ya nges, ya oke 20 roll. Nyuruh teman saya masuk ke sana kan, Om Aris masuk. Kan aja weh, can dikeluarkeun ya dagoan. Baru keluar lagi tuh film, beli lagi semua. Pokoknya mah keluar, muncul beli gitu. Nah, film itu saya kumpulin. Film itu kita pakai buat ngebangun teman-teman community. Jadi siapapun, saya nggak pernah lihat dari kokornya analog aja enggak, tapi siapapun yang memang mau bermain film. Berangkat nih ke Batu Karas, filmnya kan ada gitu. Ya udah pakai film itu aja, yang penting karya lu mana gitu. Nggak usah ada alasan lagi terboga film atau nggak bisa nyuci, sadai kayak pokoknya semuanya di sini ada gitu. Jadi akhirnya mereka juga motret, bikin pergerakan setiap bulan puasa, namanya Robuburit. Dalam satu bulan puasa itu ada 4 minggu, berarti ada 4 kali aktivitas setiap weekend. Dibagi film, mereka dibagi film, jalan, kali-kali jalan-jalan pakai bis yuk, sewa atau bus KB sewa, bus nu aya sa Bandung. Bis yang itu loh, yang bandros gitu. Kita jalan pakai bandros pernah. Pokoknya apapun yang bikin mereka happy, yang akhirnya kita bisa lihat, bukan dapat tapi lihat karya mereka, yang udah cukup kita senyum aja gitu bahwa potensi itu di sana masih ada dan masih banyak. Oh ya. Nah sekarang saya dengar Om J tahun 2017 ya dapat penghargaan dari Kalpataru. Ya meureun eta urangnya Apa ya? Dari komunitas-komunitas yang ada. Nah itu teh dari apa Om gitu? Di Bandung itu ada dua achievement yang didapat sama diberikan lah kepada saya sama
Om Encis. Jadi dua penghargaan ini menjadi apa ya, fotografer takut salah, saya lupa jadi saya simpan sih di rumah, disimpan banget. Jadi itu pengakuan dari mewakili semua komunitas fotografer di Bandung bahwa kita berdua ini adalah satu sosok yang memang buat mereka ini oke. Oke, ini juga saya nggak tahu nih. Sebetulnya kami berdua nggak pernah merasa bahwa kami jadi bagian dari sejarah fotografi. Enggak sih, sebetulnya lebih kepada apa yang saya lakukan semoga bermanfaat buat yang lain. Itu Saya dan Om Cis sama seperti itu. Respect ya. Untuk respect dari komunitas. Iya, nah itu kan nggak bisa ditolak. Ya. Artinya mau nggak mau saya harus terima itu dengan begitu kan otomatis dengan tanggung jawab ke depan yang jauh lebih besar. Dan itu emang berat. Nah, di tahun berikutnya nih kan Om Ogre bikin buku yang judulnya 1000 Langkah Semu gitu. Itu analog semua Om? Itu digital. Jadi di situ itu saya pakai kamera pocket 10 megapiksel. Kamera pocket keluaran 2011. Di situ saya nyampein bahwa lu motret pakai apa aja. Saya belum pernah bikin apapun buat teman-teman saya, bikin apa ya gitu. Kayaknya saya harus bikin buku tentang apa ya. Nah, saya lebih ke street fotografi aja deh, karena itu basic banget. Fotografi itu buat saya basic banget. Dan di sana semua ada, mau ngapain, orang mau ngetakin genre yang mana, semua ada di sana, mau ngapain gitu. Begitu saya jalan ke jalanan bawa DSLR waktu itu, dan ternyata susah banget saya motret pakai DSLR. Lalu kemudian saya keluar lagi di beberapa minggu kemudian bawa mirrorless juga ternyata susah banget ya. Sampai akhirnya saya ngambil yang sesimpel mungkin, saya bawa pocket juga ternyata susah banget ya. Cuman di situ masih tetap di pocket saya coba landscape, portrait 4:3, 1:1, nggak ketemu tuh, sampai akhirnya 1:1, ketemu 1:1. Mau ngapain? Satu waktu saya duduk di trotoarnya pemberhentian bis di alun-alun. Saya diem di situ, duduk gitu sambil mikir, ngeliatin orang-orang. Nah, orang ini datang lewat. Ada orang lewat pakai sepatu Vans, pakai celana kargo. Ini kalau nggak atasannya t-shirt pasti hoodie, dan pakai topi. Pas ngeliat ke atas, bener. Lalu ada sendal plastik, modelnya gitu kaki gitu. Ada yang gini juga, celana kain, pasti ini sudah berumur, datang dari kalau nggak Ciparai, Majalaya. Di waktu itu teh tebak-tebakan nih ya, nyempleng lah ya, tebak-tebakan. Ini ada perempuan, ini pasti hijab. Ini ada ini, terus semakin cepat yang saya bayangin, semuanya semakin cepat. Nah, sebelumnya saya motret wajah. Setiap ketemu wajah saya foto begini, mereka senyum. Saya sadar bahwa mereka ini sudah paham tentang lensa. Jadi dia udah tahu begitu ngeliat lensa pasti dia pengen kelihatan cantik atau ganteng tadi. Artinya buat saya untuk sebuah portrait ini tidak mewakili dirinya. Jadi sudah menjadi orang lain aja gitu. Nah, pada saat saya duduk di situ ketemu dengan kaki tadi, portrait ini kan tidak bicara hanya tentang wajah gitu. Di situ juga saya belajar satu pribadi seseorang
ini tidak selalu digambarkan oleh wajah, tapi bisa digambarkan dengan yang lainnya. Contohnya tadi sepatu ini karakter, orang pakai sepatu dan pergi mikir orang pakai sepatu iya karena orang rek panggil atau orang meh katingali ikan ente gitu. Mereka memang kesukaannya dia beli sepatu itu dia pakai dan biasa aja gitu. Nah, kenapa saya tidak masuk ke mall? Saya pernah masuk ke mall karena begitu dilihat nih sepatu yang dia pakai udah beda. Itu tadi yang pengen kelihatan ganteng atau cantik. Jadi ini buat saya di sini bukan cerminannya mereka. Kalau saya datang ke event-event melihat mereka, ya mereka apa adanya. Ini portrait tentang mereka. Saya masuk ke pasar, jadi mereka gitu, pakai sandal, pakai naon. Jadi akhirnya saya trial dulu seminggu, saya motretin kaki terus kaki. Tapi setiap saya lihat, saya tahu ini gini, ini pasti gini. Lalu ini karakternya pasti begini nih. Ini orang ini gini. Ada satu frame di situ. Sendal yang tadi plastik gini, kulit gini, terus sosok kulitnya ini sudah mulai rada keriput kaki gitu. Ini sudah berumur pasti. Lalu di sini ada, di sebelah sini kalau nggak salah ada satu yang bukan berumur tapi lebih muda dari yang ini. Lalu di sini, ini yang ini udah bijak dong, orang ini udah bijak gitu. Dan di sini ada satu kaki perempuan putih bersih dengan sendal yang talinya tipis banget. Ini cewek pasti pesolek, pasti gitulah gitu ya. Dari ketiga perbedaan ini kita bisa pilah semuanya. Ini karakternya gini, ini karakternya gini, ini karakternya gini. Dan kita tahu bahwa ini adalah semua orang yang berbeda gitu. Di situ, ini portrait, Dan itu saya kerjain aja terus sampai akhirnya saya dapat 225 halaman. Jadi gestur pun saya ambil dari bukan cara mereka gerak di bagian atas, tapi di cara dia melangkah, karena ada yang ada yang lurus, ada yang ada yang macam-macam. Dan itu kan memang kepribadian mereka dan memang karakter mereka. Dan kita tidak judging tentang mereka. Kalau wajah kita bisa judging. Kalau di sini kita nggak bisa judging. Artinya secara portrait aja saya udah aman pisan ini. Orang tidak menghakimi satu fashion mereka, fashionnya dapat, atau satu signature apalah yang ada di mereka yang kita tidak bisa hakimin gitu. Itu adalah mereka dan kita nikmatin kehidupannya mereka gitu. Berarti dapat berapa 225 frame yang saya masukin. 225 frame. Itu teh kalau dihitung berapa waktunya, berapa lama waktunya? Mungkin ya, saya lupa. Mungkin dengan proses semuanya setahun setengah. Ya. Jadi tadi kalau misalnya kita memang mau motret itu, kita pelajarin scene-nya, kita pelajarin cahayanya, kita pelajarin semuanya baru kita motret kan. Nah kebetulan yang saya ambil itu kebanyakan memang tempat yang saya kuasai. Ya dari mulai Asia Afrika sampai ke Pasar Baru, sekeliling situ aja. Itu mah kayaknya saya udah hafal banget jam berapa karena sampai ke saya bisa ngesot berhenti ke tukang kopi yang di sini, di mana mereka udah nganggap saya kayak keluarga, ngajak pulang ke Garut dan lain-lain gitu. Tukang Ali lah, tukang apa, saya boleh ngambil jeruk, saya boleh ngapain aja, udah kayak di jalanan itu udah kayak keluarga. Sampai ke ibaratnya yang badut horor itu juga dulunya kan biasa aja, sekarang udah mana barudak udah mulai nyapa gitu, semuanya udah mulai nyapa. Bahkan sekarang sudah mulai tahu kalau ada orang-orang yang baru, Kang anyar dirinya mohon mohon tuh bentes gitu, cuma orang mana orang Medan cuman sip tahu. Berarti juga dari 225 frame itu di kapan baru tercetus untuk bikin buku? Akhirnya udah jadiin buku aja. Saya target sendiri, jadi saya bikin aja langsung udah di 225 ini. Kalau saya terusin nggak akan berhenti, pasti ini harus stop di sini untuk sekian frame gitu. Kalau misalnya saya pilih lagi, nanti ketemunya akan beda lagi. Saya memang agak nggak spesifik di kaki, saya lebarin. Di sana ada tentang pegangan tangan, ada gitu. Nah itu juga
saya concern tentang gini. Dulu ya, fotografer mana yang nggak bercerai gitu. Nah, saya concern masalah itu. Jadi memang banyak banget fotografer yang pisah sama pasangannya karena ketidakmengertian, atau mungkin ya memang kesalahan fotografer, tapi ketidakmengertian itu. Tapi holding hand sama kids itu buat saya penting. Makanya di beberapa frame saya pasti masukin yang sudah tua, dia nyebrang di jalan ABC, dia pegangan tangan gitu. Buat saya tuh itu sesuatu gitu, dan itu saya keep banget. Ibu dan anak saya senang banget untuk motret itu, untuk nyampein bahwa semuanya tuh baik-baik aja gitu. Nah itu yang saya coba sampaikan. Bicara portrait ini juga ada kehidupan gitu ya. Lalu saya bulatkan di situ biar tidak panjang lebar, saya simpan. Lalu kemudian saya bikin dummy ini saya kirim ke beberapa senior. Mungkin tidak semua senior paham apa yang saya buat. Lalu kemudian saya undang mereka yang akhirnya mereka yang paham gitu ya apa yang saya buat, saya ceritakan. Waktu itu ada Om Krisnan Cisatmoko, Om Ivan Arsyandi, Om Ray Bahtiar, Om Kusnadi Mungkul. Lalu ini satu yang beda, ini lebih bicara tentang gestur, lebih bicara tentang teater tubuh, lebih bicara tentang bahwa gambaran sebuah tubuh untuk menggambarkan sesuatu atau mengekspresikan sesuatu itu jelas di sana. Oke, jadi pembicara gitu. Nah pada saat itu saya minta Om Tatang dari ISBI. Nah ini kelima orang ini yang akhirnya, satu lagi Om Hari Pocang. Mereka juga bahwa grain ini menggambarin atau memperkuat ini gitu. Makanya saya pakai 10 megapiksel karena memang kebutuhannya ya begitu tadi gitu. Overexpose nggak jadi masalah, toh ada cerita di sana. Nah ini ke 6 orang ini yang akhirnya saya minta untuk menjadi pembicara pada saat launching buku nanti. Nah pada saat itu mereka jadi pembicara, diorganize sama Om Kris. Saya dibantu juga sama teman-teman yang lain, disponsorin sama LA. Om Guriang waktu itu kirim merchandise nama saya dari plat gitu, memang spesial banget. Saya cetak hanya 200, lalu goodie bag itu juga hanya 200. Jadi buku itu juga tidak dijual. Jadi saya sengaja buku itu tidak dijual. Someday kalau saya meninggal, kalau saya mati, mungkin ya, amit-amit ada yang kesusahan nih gitu, buku itu bisa bantu mereka gitu, lewat ya mungkin jadi punya value yang lumayan gitu ya, itu balik lagi ke mereka ya. Jadi saya buka yang ingin undangan untuk mendapatkan buku ini, silakan hubungi ini. Jadi mereka kontak ke manajemen Kris, lalu Kris yang organize, disupport sama tadi Jarum untuk LA. Ya udah kita launching di Braga Permai, yang katanya bikin macet sampai ke Asia Afrika sana. Saya juga nggak tahu kan, saya di dalam. Yang kita ini acara sampai jam 8 karena izin dari Braga Permainya sampai jam 8, yang mana jam setengah 10 belum bubar. Orang-orang saya suruh ini teh nggak akan bubar ya. Masih pada di situ dan masih senang dengar dan masih kita ngobrol di sana gitu. Nah itu yang terjadi pada saat launching buku 1000 Langkah Semu. Nah sekarang balik ke belakang sedikit Om, kenapa dikasih nama judul 1000 Langkah Semu? 1000 Langkah Semu itu apa yang saya lakukan selama ini. Saya motret apapun gitu, itu 1000 langkah. Jadi apapun yang saya foto, tapi saya tidak pernah memotret. Kebayang loh, motret dari tahun sekian, ternyata saya belum pernah motret. Kenapa? Karena setiap saya motret di sana ada kru, ada makeup artist, ada kebanyakan kan saya motretnya begitu. Jadi dalam satu produksi saya motret, buat saya akhirnya itu tidak motret karena banyak orang, tapi yang motret saya motret belum pernah.
Nah makanya ini kesempatan saya mau dokumentasikan ini untuk menjadi buku yang saya motret dengan tanpa semua orang alasan, lain. Tanpa orang lain. Nggak mau ada urusan, saya nggak mau di-judging sama orang tentang ini. Lu harusnya gini, lu harus ini, nggak mau tahu. Saya selesaikan ini baru saya present ke mereka. Buktinya nggak ada judging di sana dan mereka welcome. Ya ini seperti lu bisa gambarin dalam perspektif yang lain untuk sebuah portrait. Ya senang gitu ya. Jadi 1000 langkah semu itu apapun pernah saya kerjakan 1000 langkah semu, ternyata saya belum pernah bikin apapun untuk diri saya gitu. Oke, kita balik ngopi lagi Om. Sambil nunggu ini. Siap. Oke, balik lagi di Salsa Salse. Tontonnya bisa ira Hawaii. Om balik lagi Om sekarang. Nah, saya pengen nanya Om, Ari Om teh sebenarnya teh kuliahnya teh di mana Om? Di jurusan fotografi atau enggak. Apa gitu? Enggak, jadi saya pernah kuliah di hubungan internasional. Apa ya? HI ya? HI. Apa sih? FISIP. Saya pernah kuliah juga di Fakultas Hukum. Sebetulnya nggak ada tuh urusannya sama fotografi apa dan lain-lain. Saya pernah sekolah di A, B, C. Banyak lagi saya pernah sekolah broadcasting. Seolah-olah dulu yang jadi penyiar radio lah teh yang terjelas. Terus saya pernah belajar nge-DJ, yang jadi DJ dengan keringan hitam, segala rupa lah pokoknya namanya diajar gitu. Saya senang itu gitu. Sekolah di Warner juga belajar manajemen musik sama A&R eksekutifnya ada di sana. Dulu sempat megang daftar PM juga buat road manager kan. Nah, dulu kan Om Ogre itu pernah jadi stage photographer ya? Iya. Menyukai stage fotografi dan saya melakukan itu. Band apa dong? Banyak banget. Kalau untuk internasional saya mungkin pernah kayak 3 hari sama Madball. Saya pernah 3 hari juga sama Sepultura. Saya pernah diusir di konsernya Metallica. Saya pernah diusir juga di konsernya Paramore. Jadi memang bandel, saya tuh bandel pisan gitu. Katingali pisan. Karena saya harus dapetin gambar yang ada di imajinasi saya seperti itu. Ketika itu nggak dapat dan saya neutral gitu harus dapat. Ketika nggak dapat memang ya keburu diusir teh gitu ya. Bahkan yang Paramore itu saya keluar area itu tuh saya dikawal sama 4-6 security. Kalau di Metallica saya 4 security gitu. Pisan berarti. Jadi bandel aja. Apa namanya, demi sebuah karya. Ya cuman kalau waktu Paramore itu saya rewel masalah di depan ini kan media. Pada saat mereka penonton ini terlalu aktif kan, jadi ada orang-orang yang memang terlalu bersemangat gitu loh. Ya akhirnya mereka pingsan karena dia harus keluar barikade dan ada jalur buat nyelamatin mereka. Apa namanya jalurnya saya lupa. Ke jalur itu gitu. Nah di mana jalur itu barengan sama media. Nah saya komunikasi nih sama road manajernya. Road manajernya udah panas dingin itu. Ini gimana gitu ke penyelenggara dan dia sangat rewel pada saat itu. Akhirnya media semua disuruh keluar pada saat itu. Saya kekeh nggak mau. Saya mau bantuin gitu. Ini saya bantuin gitu. Saya nggak mau, sambil saya ngincar nih ada satu frame yang memang ini pasti akan asik nih karena beatnya udah mulai asik. Itu ya ceritanya, saya dipaksa akhirnya keluar sama security. Itu dijagain pisan, tapi saya kekeh pakai 135 saya kekeh motretin stage karena pasti ada momen yang brengsek nih saat ini nih gitu. Jadi saya pelajarin banget beat sama ini kan. Benar tuh kejadian pas gini ngeliat ada satu gitaris lari si gitaris satunya ngeliat ke ini kan, dari sana dia lari, jadi saya posisi ada di sana dan dia lari ke sini, si yang gitaris yang satu ini turun
dan yang satunya punggungnya jadi saling punggungan, jadi dia jalan terus punggung gini dan dia lompat. Itu momen itu benang pisan ya Allah, itu momen bagus pisan dia dan dapat pisan. Dapat sampai sekarang saya nggak mau tahu itu frame-nya dapat apa enggak, karena udah kesal duluan, karena itu bisa dapetin frame itu bisa saya dapetin dengan quality yang bagus. Sekarang 135 mili karakternya itu kena cahaya buyar, gue harus dapat dari depan. Di depan cahaya kan ke penonton nih, artinya saya bisa dapetin clear shot di situ dengan gambar yang sangat bagus. Pada saat cahaya masuk, sekarang 135 mili pakai hood aja, kalau tanpa hood lu tau sendiri, udah pastilah gitu ya ada masuknya. Sekarang pakai hood dengan sorotan sinar begitu, anjir ini pasti putih. Sampai detik ini saya nggak berani buka itu dapat apa nggak, udah berapa tahun lalu gitu. Saya nggak mau tahu aja gitu. Ya, berarti nah terus dulu kan pernah Omogre pernah bikin video klip ya, klip pakai smartphone. Saya mau cerita yang Sepultura sedikit. Oh iya, boleh. Kalau Madball mah santai, karena waktu itu sama Hedi sama Force Speed, jadi memang enak lah, suasananya enak. Terus si Madballnya juga memang enak, dikasih gorengan apa juga happy pisan, cocol sambal, wow happy gitu. Sama Hoya waktu itu. Nah, Sepultura ini berbeda. Dia main di Kalimantan kalau nggak salah, Tenggarong. Sudah gitu dia mau balik ke Jakarta, dia harus cek sound siang apa sore, dan dia belum nyampe. Siang sore itu dia posisi ada di atas dan nggak bisa balik karena badai. Dia akhirnya harus balik landing dan nyampe ke Jakarta itu jam 8, jam 9 itu saya lupa lah. Pokoknya udah mepet banget. Di situ dia bergegas masuk ke hotel, ganti baju, udah kita bareng. Saya duduk di sini, Andreas Kisser di sini di mobil itu. Ini Derek Grip itu ada di sini, kita satu mobil. Jadi saya kalau nggak salah ada 2 orang, yang orang Indonesia cuma kita berdua. Main di parkir timur ya, masuk nggak ada sambutan. Sementara si 2002 berarti. Sementara si Sepultura ini udah 20 main udah 20 tahun nggak main di Indonesia. Kebayang kan, harusnya fansnya edan dong. Begitu masuk nggak ada yang nunggu, kosong. Masuk ke backstage kosong, nggak ada satu orang pun yang woi, nggak ada satu orang. Saya teh anjir sedih gini mereka teh gitu. Masuk dibukain gerbang, masuk jalan ke backstage, saya ketemu fotografer, fashion fotografer pada saat itu. Dia motret band juga, sekarang dia motret di Hollywood, motret band-band besar. Namanya Karen Sopandi, perempuan, rambut merah. Begitu ke backstage, nggak ada kursi, cuma meja kosong, tanpa meals, tanpa refreshment, tanpa apapun. Itu Karen Sopandi. Gila, kita malu dong sebagai orang Indonesia, katanya ini artis besar, bla bla bla. Ya, gue juga nggak tahu harus minta kemana gitu. Wah, jadi dia yang paling gesit gitu. Jadi kalau nggak ada dia mungkin ya salah satu orang yang ngebantu lah, bahwa akhirnya si Sepultura ini punya tempat buat backstage gitu. Dan di sana ternyata bukan konsernya Sepultura, ternyata ada stage lain. Dan ini udah kayak panggung 17-an. Anjir, sedih pas Sepultura itu. Terus mereka main, terus kita yang anjir ya gini banget karunya gitu loh, sebagai sekelas Sepultura itu ya. Sekelas Sepultura yang mana dulu diagung-agungkan luar biasa gitu. Pada saat itu biasa aja yang nonton kalau tahun eta we gitu ya. Yang sekarang mah memang ya itu pengalaman waktu di Sepultura, fotonya banyak karena saya bareng sama gitu kalau itu. Nah berarti seru lah ya foto stage di malanya. Nah tadi balik lagi ke bikin video klip pakai smartphone gitu. Nah itu teh tujuannya apa Om gitu salah. Kembali ke Ko Evan Berry City. Om racun ya, iPhone udah keluar baru, iPhone 5 tahun berapa itu kan? iPhone 5 belum 5S, iPhone 5 ya 2000-an kemampuannya gini. Oh ini bisa lucu ya. Oke lah beli. Tar dulu sebelum beli teh saya mau ngapain ya, saya selalu begitu, kalau mau beli sesuatu saya harus tahu dulu mau ngapain. Udah gitu
saya ketemu sama Didit saat kebetulan Dedi and the Hoti keluar album baru, memang album pertamanya dia, terus ada satu laguan yang minta saya bikin video klip. Saya nggak tahu ya brief mereka band ini, Dedi and the Hoti ini briefnya seperti apa, saya nggak tahu. Intinya bikin videonya di Bandung aja, konsepnya begini aja, main aja pakai Ipang aja nggak tahu, Ipang Lazuardi itu nggak tahu kalau shootnya pakai smartphone. Serius lu pakai handphone? Iya pakai handphone, emang kenapa? Terus handphonenya hiji mending kalau misalnya banyak gitu, handphonenya kan enggak cuma satu itu aja gitu. Saya ngambil stock shoot itu saya ngambil di kampung fotografi, kalau sekarang Green Kosambi apartemen. Kalau dulu tuh kampung fotografi, di sana ternyata di atas ada kayak meja biliar gitu. Jadi saya ngambil stock shoot yang kayak seolah-olah mereka lagi main aja. Terus saya ada modelnya satu waktu itu sama Ocha modelnya, terus ya udah ngambil stock shoot di situ. Nah, kemana lagi kan? Saya butuh satu dia perform, karena waktu itu udah bawa drum juga. Saya telepon Om Gali, di mana Om Gali sampai detik ini masih terus support, udah sekian belas tahun. Gali nggak ada lagi ke Palu sama Claudia gimana? Gue butuh gini tempat. Serius? Iya Om Ipang gini mau bikin video klip Dedi and the Hoti. Oh ya udah, ntar aku confirm dulu Gali dari Palu. Ketika saya bilang saya butuh tempatnya, itu barang saya minta dikeluarin. Gali bilang itu sepatu display semuanya kosongin toko, semuanya keluarin, semua keluar, kosong aja. Emang edan lah soalnya. Edan, dan dia langsung terbang dari Palu ke Bandung pada saat itu karena tahu Ipang mau bikin video klip. Segitu besarnya dia support gitu. Terus saya butuh properti nih, ya saya telepon Chandra. Chan, gue pinjam apa deh, motor atau apa buat display, buat apa. Ya udah dikirim sama anak-anak. Chandra itu disebutnya Gakeng, dia yang punya Picker Store. Nah, disupport sama dia juga. Bikin video klip itu tuh lighting dari mana ya saya lupa. Pokoknya ada lighting apa. Saya minta tokonya dibasahin, saya pengen basah semuanya, basahin semuanya, disiram air, drum di situ. Saya ngambil pakai iPhone 5 gitu. Pakai monopod, bukan monopod ya, tongsis pakai tongsis dulu. Bikinnya juga pakai tongsis gitu. Jadi di saat tuh kerjaannya tuh yang pokoknya harus sama Om Ogre. Ya. Om Didit. Kalau Om Didit udah teriak ya oke, berangkat gitu. Ya udah, kata Om Ipang, enaknya bikin video klip sama lu bisa sambil rebahan gitu. Ya karena memang cuman ya begitu aja. Nah, satu hari itu selesai tag sama Dedi and the Hoti, baru saya ngambil stok lain sama Ocha berdua. Jadi kebetulan untuk pakai smartphone ini ternyata mudah. Saya datang ke salah satu mall di Bandung, dia ada kayak tempat game master gitu. Nah jadi main aja di situ, main aja gitu. Nah saya ngambil stock shoot pakai handphone kan enak ya, nggak ada yang marahin, nggak ada yang apa, nggak ada yang di situ. Baru saya jahit. Nah gambar ini dijahit sebisa mungkin saya pakai smartphone. Waktu itu ada beberapa software smartphone yang untuk editing, dan buat saya ini mumpuni gitu. Tapi ternyata memori saya nggak muat, jadi udah terlalu banyak stock shoot, mau editing udah gak kuat. Jadi akhirnya saya nggak pakai yang biasa aja, pakai laptop biasa aja, pakai Final Cut. Saya buat sebisanya di smartphone. Jadi nggak wah cut-nya gimana gitu, nggak, sebisa mungkin yang di smartphone. Kalau saya bikin di sini di smartphone bisa, ini bisa begini, saya bikin di sini sebisanya di situ. Nah itu minimalis banget gitu. Cuman ya at least saya, ya kita semua punya cerita gitu ya, mengambil video klip ini. Asik memang sih. Nah terus sekarang tuh Om Ogre teh lagi apa ya istilahnya, menyemangati band-band baru gitu atau apa dengan ngasih apa itu tuh rumah. Jadi kalau dulu kan charity saya tuh saya nabung dari penghasilan saya untuk bikin activity lah untuk cari fotografer tadi, model-model yang ini bisa jadi model. Saya senang cari model gitu, bahwa
yang ini oke, lu bisa jadi gini. Dan kalau misalnya mereka namanya naik ya alhamdulillah saya senang, kalau enggak ya sudah. Itu pada saat itu di fotografinya. Kalau yang sekarang itu di musik itu saya bukan underestimate musik ya, cuman musisi sekarang berat itu dari tahun berapa semenjak 98 itu 98 major 97 gitu, major mati, major label mati, baru kemudian indie label naik, lalu ada orang-orang major mungkin yang masuk ke indie dengan rules-nya yang akhirnya indie juga mati, dan ini si band ini atau musisi ini kehilangan arah mau ngapain sampai akhirnya mereka produksi sendiri gitu. Nah pada saat produksi sendiri ini kan baru sekarang nih yang benar-benar giat minta support brand apa dan lain-lain, tapi untuk video klip mereka tanda kutip berat gitu ya. Jadi charity saya tuh bantu mereka untuk membuatkan video klip, tapi dengan catatan saya harus lihat dulu musiknya, saya harus dengar dulu, saya harus tahu dulu albumnya, nggak yang cuma bikinin video klip dong, nggak bisa. Saya harus tahu dulu detail semuanya gitu. Ketika dia punya quality, saya akan mau. Tapi kalau misalnya punya quality, kalau misalnya saya nggak sanggup garapnya juga saya bilang enggak gitu. Tapi kalau misalnya sebisa saya bisa, oke, nah udah gitu saya ngajakin teman-teman kayak Om Jay sendiri, ya Bang Den, ya semua aja yang ada di sini saya ajak gitu. Mau ikut nggak? Saya mau bikin video klipnya ini. Udah pasti nggak Davi dong, yang namanya juga charity ya. Ternyata antusias teman-teman yang lain, saya ngajak mereka untuk bikinin video klipnya mereka itu ternyata banyak yang ingin bantu, dan itu juga jadi semangat buat saya gitu, sangat tersemangat lah itu dari teman-teman kayak gitu, dan hasilnya ya alhamdulillah gitu. Banyak cerita ya yang sudah dilewati lah Om Ogre di dunia fotografi mah. Nah sekarang dengar-dengar lagi mau ngadain event. Oh iya. Atau event apa aja sih Om yang pernah dibikin gitu Om selama event apa aja? Yang banyak banget. Yang inilah yang kehitungnya gede lah istilahnya. Kalau yang gede sih mungkin baru satu ya, dan itu juga mau nguri yang waktu itu All About Photography kan 2015 kalau nggak salah. 2015 bikin activity lah gitu ya untuk satu brand besar rokok gitu, yang mana dia kebagi sama 4 jenis rasa gitu, dan 4 jenis rasa ini digabungkan dalam satu activity gitu. Dan itu memang mungkin sampai detik ini saya nggak tahu ya kelanjutannya seperti apa dari si brand itu. Mungkin sih sampai sekarang belum kejadian lagi nih event itu. Jadi sampai detik ini sekarang 2021 masih banyak orang yang tanya event itu kapan ada lagi gitu. Saya senang di situ tuh kembali saya menjadi orang yang berada di tengah. Saya tuh senang posisi saya ada di tengah, karena di situ saya bisa menyatukan senior dengan juniornya. Jadi mereka bisa duduk bareng di satu event, mereka bisa diskusi, mereka bisa bahas apapun di sana tanpa canggung gitu. Ya artinya layak lah, makanya ada achievement yang diberikan kepada Om Ogre gitu dari semua komunitas itu. Kalau itu gitu, sebetulnya ya. Masih jauh banget sebetulnya. Ya tapi kan buat mereka mah sesuatu Om, jadi makanya itu bentuk penghargaannya seperti itu. Semua orang bisa melakukan apa yang saya lakukan sebetulnya, cuman bedanya ini teman-teman mungkin waktunya terbatas. Kalau saya kan waktunya memang di dunia ini, jadinya ya saya bisa bebas berkarya aja, dan saya kebetulan punya pasangan yang sangat mengerti, dan karena saya juga mengerti. Bapaknya nggak balik berapa hari itu udah pasti dia lagi ngapain gitu dan bikin apa gitu, udah pasti tahu gitu. Jadi kalau nggak ada support mereka ya susah. Nah balik lagi ke komunitas ya Om, kendala sekarang di komunitas teh apa sih gitu, karena ya kok apalagi di masa pandemi ya. Di community itu sekarang yang paling sulit adalah activity, karena
ya kondisinya kan begini ya, activity itu ya terbatas lah gitu, bukan artinya tidak bisa sama sekali, cuman ruangnya menjadi terbatas, yang asalnya kita bisa masuk 100 orang sekarang cuma 10 gitu. Cuman kalau itu kan tidak menutup kemungkinan jadi satu alasan gitu untuk satu activity berhenti, karena ada online. Kita bikin lomba-lomba online, lalu kadang kita juga sharing lewat apa itu Google Meet atau apa itu namanya, Zoom gitu. Kita bisa sharing di sana, saya juga bisa dengar sharing di sana, baru teman-teman yang lain juga bisa ketemu di sana gitu. Bahkan waktu itu saya pernah kena COVID, saya harus sharing fotografi dan orang nggak ada yang tahu kalau saya pada saat itu lagi COVID gitu. Saya di rumah, saya sharing aja talk show gitu ya di satu media online waktu itu, sama diminta sama Om Dodi Esmawardi bicara tentang apa saya lupa. Nah itu sebetulnya saya lagi COVID sambil ini aja makan itu, karena kan harus diisi. Nah jadi tidak ada halangan lah sebetulnya untuk satu aktivitas. Kecuali yang kumis motret. Jadi saya ada satu kumpulan juga wadah kumis motret. Jadi ini sebetulnya mengajak semua orang-orang setiap hari Kamis itu motret apapun, mau pakai apapun gitu. Dulu kita kan kumpul, datang setiap jam 2 jam 3 kumpul, baru sharing sedikit tema apa yang akan mau dikeluarin, temanya keluar baru mereka jalan street fotografi, pulang maghrib, kemudian mereka tunjukin karyanya langsung dari kamera atau smartphone-nya tanpa ada editing sedikit pun, dan mereka bisa cerita tentang itu, dan kita bikin yang namanya ngadu gambar. Jadi memang itu nggak bisa online, itu memang harus ngadu gambar, itu memang harus langsung gitu. Cuman di kumis motret itu hanya itu aja sih yang memang aktivitas berkurang. Alhamdulillah itu juga banyak banget, di ruangan itu pernah ada 60 orang gitu, dan memang waduh panasnya minta ampun. Cuman ya itu karena semangat mereka dan kita harus mengakomodir mereka ya. Terima kasih. Ya, sekarang COVID semua saya twist menjadi online di Instagram, di Instagram juga di support sama Steko sama dari gereja ya, masih terus, mereka masih terus. Sampai tadi pun WhatsApp tanya, Om gimana untuk yang besok jalan? Saya bilang nanti dikabari, ada kayaknya ada pending nih untuk kita bikin jadi 1 bulan sekali. Masih lama. Siap. Om, terakhir Om, apa ya, masukan mungkin ya, masukan untuk para penggiat foto atau ya penggiat foto dan komunitas lah, maksudnya penggiat foto yang ada di komunitas lah gitulah istilahnya. Kalau di komunitas itu simpel sebetulnya. Kalau misalnya kepalanya yang ini dia bawa misi apa ke bawah, ikutin aja gitu. Kalau misalnya kita udah merasa benar dan akhirnya keluar dan membuat komunitas baru, kenapa nggak dari awal aja lu bikin komunitas baru gitu. Jadi kalau ada community itu tong diendek lah udah. Kalau misalnya memang tidak sevisi di jero kalau tidak sevisi silahkan keluar, terus ya udah bikin yang baru dengan activity baru dengan misi lu apa gitu. Kalau itu untuk community ya. Kalau untuk fotografernya sendiri kan semua juga sebetulnya udah tahu, konsistensi itu nggak ngebohongin hasil. Jadi memang kalau misalnya kita di situ, kita stay di situ, stick di situ, jangan pernah ngeluh, wah ternyata tidak ini, nggak, ya belum, orang lu konsisten aja belum, baru juga berapa lama gitu. Dan proses semuanya juga proses, dan itu jangan pernah patah semangat, terus aja. Dengan dua-duanya ini, mau itu komunitas atau fotografi, semuanya ada benang merah namanya silaturahmi. Di situ banyak ilmu yang bisa didapat. Gitu. Siap. Oke Om, nuhun pisan atas kehadirannya. Sami-sami. Atas ilmunya mungkin nanti diambil yang baiknya, kayak tadi yang jeleknya mantong diturutan lah. Itu mah runtah. Jadi nuhun pisan kaum Mogre, nanti kita akan ketemu lagi di acara salsa berikutnya. Wadah ngobrol sambil ngopi,
Oh kalem we heuh gitu lah ya. Ketenuan kasadayana. Dadah.